kita bisa selesai pukul 18.30 dengan pembagian di mana kita akan mendengarkan pemaparan dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Sebelum kita memulai, aku persilakan teman-teman untuk mempersiapkan hati masing-masing, mengambil waktu teduh sebentar dan kita akan memulai ibadah. Di awal ini memulai pembinaan kita. Iya, selamat sore. Sekali lagi aku sangat bersyukur dan bersuka cita kita bisa kembali berkumpul dalam pembinaan topikal PMKJ dan tentunya dengan topik yang sama-sama menjadi pergumulan kita di tengah masa pandemi di mana kita harus melakukan segala satunya secara dalam jaringan gitu ya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, aku menghimbau teman-teman untuk boleh menyalakan dulu videonya di awal ini. Boleh silakan nyalakan videonya. Aku mau lihat dulu wajah-wajah kita semua yang hadir. Silakan nyalain videonya, aku akan tunggu. Silakan nyalakan videonya. Ayo, boleh yang belum nyalain videonya, ayo mari nyalakan videonya. Ada aktivitas kecil yang mau kita lakukan ya. Kalau teman-teman nggak nyalain videonya, nanti garing teman-temannya yang udah nyalain videonya. Jadi, marilah sebagai sesama tubuh Kristus gitu ya, boleh mendukung supaya teman yang lain tidak garing gitu. Ayo aku himbau teman-teman untuk nyalain videonya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa pergumulan kita untuk mengikuti, bahkan yang menyelenggarakan dan mempersiapkan ibadah online itu susah-susah gampang gitu ya. Dan kali ini untuk memulai pembinaan kita tahu mungkin juga saat ini pun kita lagi bahas ibadah daring, boring, mungkin kita ada dalam state yang berjuang banget gitu ya. Mungkin seperti yang ada di slide itu, di tampilan layar teman-teman masing-masing, ada satu dorongan dalam diri yang berkata, yuk bisa yuk gitu ya, atau yuk fokus yuk gitu kan. Nah, jadi sekarang aku himbau teman-teman untuk nyalain audionya sekarang. Ruben boleh nanti aks untuk semua partisipan untuk unmute, nyalain video dan juga audio. Dan teman-teman lihat kan ya di kiri kanan layar teman-teman kalau yang pakai laptop gitu ya. Sekarang buat pose kayak gini dan katakan, yuk fokus yuk gitu. Jadi sekarang silakan keluarkan suaranya seolah-olah kita lagi bertemu tatap muka gitu ya. Silakan lihat siapa yang di kiri kanan atau atas bawah teman-teman dan katakan, yuk fokus yuk, yuk fokus yuk, yuk fokus yuk gitu. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Ayo semuanya sekarang semangatin teman-temannya. Yuk. Yuk, fokus yuk. Fokus yuk. Fokus yuk. Fokus yuk. Yuk fokus yuk. Yuk, fokus yuk. Oke, aku siapa tuh? Luar biasa ya. Ya, jadi mari kita saling mendukung ya, menopang satu sama lain untuk belajar bareng-bareng gimana supaya nanti kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin apa yang esensi dan bagaimana mempersiapkan secara praktis ibadah-ibadah daring kita. Ya, teman-teman, sekarang aku himbau untuk mute semua audionya. Tapi kalau teman-teman memang bisa menyalakan video di sepanjang pembinaan ini sangat baik ya. Allah yang mengundang umatnya untuk beribadah ialah Allah yang kudus. Apapun media yang kita pakai, dimanapun kita berada, orang-orang yang berdosa seperti kita hanya dapat menghadap Allah yang kudus dengan perantaraan Yesus Kristus.
Karena itu mari kita memulai pembinaan kita pada sore ini, kita menyanyikan lagu Holy Ground, dan kita hayati kehadiran kita saat ini ada karena Yesus Kristus yang menguduskan kita, menyelamatkan, menguduskan kita. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is present, and where He is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is present, and where He is holy. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. You are holy God, a perfect and holy God. We will come before you with hearts made clean by Jesus' blood. You are holy God, a perfect and holy God. We will come before you with hearts made clean by Jesus' blood. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence on holy ground. Kepada Korey untuk membuka pembinaan kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah ibadah dan kesempatan bersekutu yang Tuhan masih berikan kepada kami sore hari ini. Dan kami datang dengan segala keberadaan kami, memuji, mengakui bahwa Engkaulah Tuhan yang kudus, dan kami bersyukur bahwa di dalam Kristus Yesus kami dapat bersekutu bersama. Kami berdoa Tuhan sendiri yang boleh berfirman, berbicara, mengarahkan setiap kami, secara khusus juga ketika kami rindu menggembalakan umat-Mu, jemaat-Mu, domba-domba-Mu yang begitu Kau kasihi di berbagai kampus yang kami layani. Kami sungguh memohon Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh mengarahkan setiap kami, baik dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Jimmy berkaitan dengan esensi dan juga persiapan ibadah daring, kita akan menyanyikan lagu The Heart of Worship. Teman-teman, lagu ini diciptakan oleh Matt Redman pada akhir tahun 90-an, di mana ia terinspirasi untuk menciptakan lagu ini setelah jemaat gerejanya kembali menghayati bahwa ibadah yang sejati adalah tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sebelum hal itu mereka hayati kembali, ada semacam suatu kekeringan di dalam ibadah mereka, di gereja mereka, yang bernama Soul Survivor di Inggris. Mereka seperti kehilangan dinamika ibadah yang menyegarkan kerohanian mereka. Pendeta di gereja mereka pun mengambil suatu keputusan atau tindakan yang cukup berani dengan menghilangkan atau menyingkirkan sarana-prasarana ibadah seperti band, instrumen musik, dan juga sound system selama 1 musim ibadah mereka di gereja. Melalui hal itulah jemaat disadarkan bahwa persembahan yang sejati, yang terbaik di dalam suatu ibadah ialah hati yang sungguh-sungguh menyembah Allah. Dan itulah yang dituangkan oleh Matt Redman di dalam lagunya Heart of Worship. Mari kita menyanyikan pujian Iapkan Hati Kita. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's so good, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you
through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, but it's all about you. It's all about you, but it's all about you. It's all about you, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Kepada Pak Jimmy, dipersilahkan. Ya, sorry. Langsung ya. Halo. Halo Pak, iya boleh langsung Udah ya bisa Pak? ya? Udah bisa ya? Udah bisa ya? Oke, Iya, baik. sudah Pak. Ya. Oke, sebentar ya. Ya, baik rekan-rekan, selamat sore. Senang bisa ketemu dengan rekan-rekan muda ya, yang penuh semangat ya, penuh gairah untuk belajar ya di tengah hari libur tanggal merah seperti ini ya, tetapi memilih untuk belajar ya, bagi saya ini istimewa sekali ya. Ya, oke. Saya berterima kasih untuk PMKJ yang telah memberikan kesempatan untuk saya membantu ya membawakan satu materi ya tentang ibadah online. Tadi siang saya baru saja membawakan materi yang mirip-mirip ya tentang ibadah online juga di KTA Perkantas. Ya, KTA Perkantas, konferensi tahunannya Perkantas itu. Tadi siang ya, kira-kira jam berapa ya? Jam 11-an ya. Jam 11-an baru kelar ya, sekitar 1:30. Ya, dan ya bersyukurlah hari ini di hari libur saya boleh mendapat kesempatan melayani 2 event ya. Baik rekan-rekan, saya pastikan dulu suara saya terdengar dengan clear ya. Oke, kalau sudah berarti aman. Dan tadi saya sudah mengupload file PDF-nya untuk presentasi saya. Apakah sudah terima? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Ya oke. Nanti yang baru bergabung boleh di-download ya, ada agak di atas ya. Jadi nanti naik ke atas aja, itu thread-nya di kolom chat, itu di atas itu ada filenya yang saya sudah upload ya. Baik, karena sudah dibuka dengan doa, jadi saya pikir saya tidak usah doa lagi deh ya. Saya diberikan waktu kurang lebih 45 menit, betul ya? Betul ya, untuk impartasi Iya, betul Pak. materinya. Oke. Betul. Semoga bisa selesai ya. Karena tadi waktu di Perkantas, di KTA Perkantas, percaya nggak percaya saya lebih hampir 1 jam. Tapi tenang. Saya tidak akan, saya akan usahakan kita kelar 45 menit ya, supaya nanti kita ada waktu untuk tanya jawab dan berdiskusi. Oke, jadi tema yang diberikan kepada saya adalah ibadah daring boring ya, atau ibadah daring. Ibadah daring tahu ya, ibadah daring itu adalah ibadah online ya, atau online worship. Ya, atau juga istilah lainnya adalah virtual worship ya, ibadah virtual juga bisa ya. Boring, membosankan gitu ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya pernah membawakan materi yang mirip ya, itu di persekutuan mahasiswa Trisakti, kalau nggak salah 4 bulan lalu kali ya, bulan Mei atau bulan Juni. Jadi bagi teman-teman yang
dari Trisakti, mungkin familiar dengan kontennya, ya kesalahan tidak di mata Anda ya. Karena memang boleh dibilang 70% dari materi yang akan saya sampaikan ini memang mirip dengan yang di yang di Trisakti ya. Khususnya ketika bicara tentang teologi ibadahnya ya, teologi ibadahnya. Oke, tapi tentu saja ada perbedaan karena sekarang kan kita sudah 8 bulan ya sejak ibadah online dari bulan Maret ya. Jadi memang tentu ada apa istilahnya, ada perkembangan kekinian yang nanti saya akan masukkan dalam presentasi ini. Oke. Ya, jadi ini adalah temanya ya. Mari coba saya mau tanya, ngaku jujur, siapa di sini yang udah mulai bosan? Ya, jangan angkat tangan. Jawab dalam hati aja ya. Siapa yang udah mulai bosan gitu ya, udah mulai blenek loh, kalau kata orang Jawa itu blenek gitu ya. Udah enek gitu ya dengan ibadah daring ya. Kangen gitu ya, pengen ibadah di gereja secepatnya, ibadah ragawi ya, ibadah onsite kalau bahasa Inggrisnya tuh onsite ya. Oke, di awal presentasi ini saya ingin mempertegas kembali saja ya, bahwa jangan pernah lupa ibadah daring itu hanyalah alternatif. Ya, alternatif ya. Jadi yang namanya alternatif itu bukan yang nomor satu, bukan yang utama ya. Karena memang kita di dalam satu masa yang sulit. Ini masa pandemi ya. Ya walaupun pemerintah ada ngomong bahwa vaksin akan diproduksi dan akan dibagikan kepada masyarakat di akhir tahun ini atau di awal tahun depan, tapi pada kenyataannya kan belum gitu ya. Jadi kita memang masih di masa pandemi ya. Itu sebabnya banyak daerah di Indonesia juga masih belum diizinkan membuka ibadah di gereja ya, ibadah di tempat-tempat ibadah ya masih dilarang begitu ya. Jadi sekali lagi ini ibadah daring ini adalah alternatif ya. Kalau kata pepatah Indonesia apa? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada rotan, akar pun jadi ya. Jadi ibadah daring ini apanya? Rotannya atau akarnya? Akarnya. Akarnya ya. Ya udahlah, tidak ada nasi goreng, ya udahlah bubur polos aja gitu kan. Yang penting kan makan kenyang gitu ya, daripada nggak makan sama sekali. Ya kurang lebih seperti itu cara berpikirnya ya. Daripada nggak beribadah sama sekali, ya udah ibadah daring. Tapi sekali lagi ibadah daring bukan yang utama. Ibadah daring bukanlah yang ideal ya. Ibadah daring itu bersifat situasional ya. Jadi situasi yang memaksa kita untuk beribadah secara online ya secara daring. Daring itu tahu ya, dalam jaringan, itu kepanjangannya. Kalau ibadah onsite itu ibadah luring, di luar jaringan ya. Memang ini singkatan-singkatan bahasa Indonesia yang baku nih ya, ibadah daring. Oke. Jadi bersifat situasional ya, situasi yang memaksa kita. Artinya saudara-saudara, ya nanti kalau situasinya sudah berubah, ya sudah kembali normal ya, pandemi tidak lagi menjadi ancaman ya, virus Covid tidak menjadi ancaman, ya berarti kita akan balik ke ibadah yang sebenarnya. Ya, jadi ibadah daring ini sifatnya situasional dan temporal ya, tidak untuk selama-lamanya. Oke? Tidak untuk selama-lamanya ya, dan ibadah daring ini bukan norma. Ya, normanya itu tetap ibadah onsite. Ya, ibadah bersama-sama dengan seluruh orang percaya secara ragawi, kita datang ke gereja dalam waktu dan tempat yang sama, kita beribadah memuji Tuhan, ya, ibadah tatap muka. Itulah normanya. Ya, itulah rotannya. Kalau sekarang kita ini masih pakai akarnya gitu ya, karena rotannya memang sulit sekarang, ya. Oke, kira-kira nangkeplah ya. Jadi saya perlu menegaskan ini. Kenapa saya perlu menegaskan ini? Karena beberapa waktu terakhir ini ada beberapa pemimpin gereja yang ngobrol sama saya gitu ya, dan mereka menyampaikan kekhawatiran mereka. Jadi mereka nanya begini, Pak Jimmy, ini gimana ya kalau jemaat nanti ketagihan sama ibadah online katanya. Ya, karena memang kita patut akui ibadah online atau ibadah daring itu memang lebih mudah buat kita ya, buat dari sisi jemaat, betul nggak? Ayo, betul kan? Lebih mudah, lebih murah pula, ya kan? Tidak menuntut komitmen yang terlalu besar, ya kan? Kalau ibadah onsite, apa? Kita mesti ada siap-siap, apalagi kalau rumah kita jauh, ya kan? Bisa sejam sebelumnya kita udah mesti jalan dari rumah, ya. Belum lagi kita mesti ada transportnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau ibadah online kan, ibadah daring gampang banget,
ya. Ibadah mulai jam 8, ya udah mandi jam 8 kurang 10. Kalau mandinya mandi kucing cuma 3 menit, ya udah beres itu kan, tinggal pakai baju, udah duduk rapi di depan TV, mulai deh ya kan. Kadang-kadang juga kita nggak pakai celana panjang, nggak apa, celana pendekan aja gitu kan. Nah itu dia. Jadi sangat mudah ya. Makanya ada kekhawatiran itu. Pak, ini nanti jemaat pada ketagihan gimana ya Pak ya? Nanti kalau misalnya keadaan udah normal, kita udah buka kembali gereja, nanti jemaat pada males datang ke gereja. Ya, nah, itu sebabnya saya perlu menegaskan ini kembali ya, supaya teman-teman jangan seperti itu nanti ya. Oke, jadi bagaimana dengan kondisi terkini ya, kondisi terkini dari ibadah daring ya, khususnya jemaat ya yang mengikuti ibadah daring ini. Nah, ada satu survei yang saya mau sebutkan di sini ya, memang dilakukan di bulan Mei ya, di bulan Mei. Tapi menurut saya ini menarik ya. Jadi survei ini dilakukan oleh satu pusat penelitian gereja-gereja di Amerika yang sangat terkenal, yaitu Barna ya, Barna Research Center. Beberapa hasil yang ingin saya ungkapkan di sini. Yang pertama adalah ditemukan 32% jemaat berhenti mengikuti ibadah selama pandemi. Wah, ini kabar baik atau kabar buruk nih? Kabar buruk ya. Ini memprihatinkan ini. Ini harusnya membuat kita concern nih. Ya, 32% itu berarti berapa? Sepertiga ya. 1 dari 3 jemaat yang reguler selama sebelum pandemi datang ke gereja rutin ya tiap minggu, tiba-tiba ketika pandemi, ketika semuanya pindah ke online, jemaat ini sama sekali berhenti, nggak ikut ibadah. Ya, nggak ikut ibadah. Walaupun gerejanya menyediakan ibadah online, nggak ikut ibadah. Ya, benar-benar stop. Ya, benar-benar kagak ikut ibadah sama sekali. Nah, ini memprihatinkan ya. Sekali lagi memang ini surveinya terjadi di Amerika Serikat ya. Tapi kok saya curiga hal yang mirip-mirip juga ada di Indonesia ya. Jangan-jangan banyak juga loh jemaat yang selama ini rajin datang ke gereja, tapi setelah semuanya beralih ke online, mungkin mereka jadinya nggak ikut lagi ya ibadah online nih. Jangan-jangan ya, kita mesti bikin survei yang sama nih ya di Indonesia ya, pengen tahu aja nih ya. Oke, kemudian dari jemaat yang berhenti ibadah itu, ditemukan lagi secara kategori usia ternyata 50%-nya adalah generasi milenial. Siapa generasi milenial? Ya Anda-Anda ini. Ya Anda-Anda ini generasi milenial yang kelahiran 1980 sampai tahun 2000. Ya. Oh, ada yang generasi Z ya, berarti ya kalau mahasiswa sekarang ya. Ada yang kelahiran tahun 2000 lebih ya. Itu berarti generasi Z yang tahun 2000 ke atas. Ya, kalau yang generasi milenial itu 1980 sampai tahun 2000. Ya. Elizabeth sendiri apa? Generasi milenial atau generasi Z? Milenial, Pak. Renaldi? Masih milenial, Pak. Masih milenial ya. Kalau enggak mah berarti kumisnya menipu itu, ya kan? Masa generasi Z kumisnya udah tebal begitu kan? Wah, itu namanya menipu itu. Oke, jadi generasi milenialnya. Jadi saya sengaja mengungkapkan ini karena ini relevan sama kita nih, ya kan? Kita peserta ini kan kebanyakan milenial nih. Ya, dari jemaat yang berhenti ini 50%, berarti setengahnya itu milenial ya. Sisanya siapa ya? Generasi X seperti saya dan generasi Z yang lebih muda lagi, yang baru kuliah atau yang SMA, yang SMP begitu ya. Baik, nah sekarang kita mau coba melihat gini, kenapa sih jemaat berhenti beribadah? Ya, di penelitian Barna memang tidak disebutkan ya, tidak diteliti sampai sejauh itu alasan-alasan mengapa jemaat pada akhirnya berhenti beribadah ya secara daring ya. Walaupun gerejanya menyediakan gitu kan. Nah, saya coba menebak, saya coba menginventarisasi ya. Rasa-rasanya ada 5 alasan yang utama ya. Ini tebakan saya nih ya. Yang pertama adalah karena memang dari awalnya orang itu tidak punya motivasi beribadah yang benar dan kuat. Ya, jadi selama ini dia kalau datang ke gereja beribadah ya gara-gara ya memang satu keluarganya Kristen ke gereja ya mau nggak mau dia harus ikut kan. Jadi terpaksa ya karena orang tuanya majelis gereja, masa dia kalau datang ke gereja misalnya gitu loh. Ya, tapi sebenarnya motivasinya memang nggak kuat. Nah, itu sebabnya ketika migrasi ke online, nah ini kan akuntabilitasnya kan rendah ya. Artinya tuh nggak ada lagi orang yang lihat kita datang ke gereja atau enggaknya kan.
Betul nggak sih? Ya, karena nggak ada orang yang ngelihat, jadinya ini jadi godaan yang besar buat kita. Ya, ya udahlah, gue nggak ikut ibadah juga nggak ada yang tahu, gitu kan? Ya kan? Nah, makanya saya seringkali menganggap, saya menganggap bahwa ibadah daring ini ya, ini semacam ujian buat kita. Teman-teman, apa sih fungsi ujian? Kalau teman-teman kuliah itu ujian buat apa? Nah, ujian itu kan untuk menunjukkan kita ini sudah belajar atau belum gitu. Kita ini menguasai atau tidak ya suatu materi pelajaran ya. Atau dalam bahasa yang lebih blak-blakan, ujian itu ingin membedakan mana yang bodoh, mana yang pinter, mana yang malas, mana yang rajin gitu kan. Ya kan? Kalau kita cuma lihat dua orang gitu ya, begitu saja kita lihat gitu ya, kita nggak tahu mana yang rajin, mana yang malas gitu, mana yang pinter, mana yang bodoh. Tapi coba kita kasih ujian buat kedua orang itu ya. Suruh mereka isi soal-soal ujian. Baru dari situ ketahuan mana yang rajin, mana yang malas, mana yang bodoh, mana yang pinter. Betul nggak? Jadi ujian itu menyingkapkan aslinya kita gitu. Ngerti nggak yang saya maksud? Ujian itu menyingkapkan aslinya kita. Nah, saya merasa bahwa ibadah online yang Tuhan izinkan terjadi selama 7 bulan terakhir ini ujian loh buat kita loh. Ya, disinilah baru ketahuan aslinya. Selama ini kita motivasi kita benar apa enggak beribadah. Kalau motivasi kita dari awalnya memang udah nggak benar, pasti deh, ya hampir dipastikan akhirnya jadi malas untuk ikut ibadah online. Ya, karena memang nggak ada yang tahu, gue nggak beribadah, jadi ya oke-oke aja lah, nggak apa-apa lah gue nggak ibadah gitu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, tidak sesuai harapan. Ya, misalnya gerejanya menyediakan ibadah online yang kualitasnya buruk, misalnya gitu ya. Ya gambarnya kualitas visualnya nggak bagus, kualitas suaranya juga nggak bagus gitu ya. Atau merasa tidak diberkati selama mengikuti ibadah online ini, ibadah daring ini. Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Nah, karena nggak sesuai harapan ya, tidak merasa diberkati, akhirnya dia jadi malas. Yang ketiga, tidak punya akses atau gaptek. Nah, kalau untuk yang nomor 3 ini bisa dimaklumi deh. Ya. Karena ya orang kalau nggak punya akses internet gitu kan, kayak misalnya di daerah-daerah yang lebih terpencil gitu ya, yang belum ada jaringan internetnya, atau yang tidak punya kuota gitu kan, ada aja kan orang-orang yang memang nggak punya uang untuk membeli kuota internet yang gimana-gimana gitu kan. Atau yang gaptek tahu ya, gagap teknologi gitu, ya kan? Kayak misalnya orang-orang lansia kan kasihan, mereka kan belum tentu ngerti, nggak kayak kita ya kan, yang familiar dengan YouTube dan sebagainya. Kalau orang-orang lansia kan mereka mesti dibantu, kalau nggak mereka nggak ngerti caranya gimana gitu. Lalu alasan keempat, tidak percaya pada ibadah daring, ya, atau tidak merasa penting. Ya, jadi ada beberapa orang yang mungkin merasa bahwa ibadah daring mah bukan ibadah, ya itu nggak bisa disebut ibadah, itu ibadah daring, ya kan? Ibadah daring ya harus ke gereja dong, harus kumpul sama-sama dong. Kalau ibadah daring mah bukan itu. Jadi saya nggak mau ikut karena ibadah daring bukan ibadah buat saya, di mata saya gitu ya. Atau merasa tidak penting juga bisa, ya ibadah daring itu nggak sepenting ibadah onsite, itu sebabnya dia jadi malas juga ikut ibadah. Atau yang kelima, alasan yang terdengarnya sepele tapi sebetulnya ini sangat manusiawi. Bisa jadi kita berhenti beribadah daring itu karena perasaan jenuh dan bosan. Ya, kenapa? Karena tampilan dari ibadah daring itu kan sama dengan tampilan apa yang kita tonton, kita saksikan tiap hari, betul nggak? Maksud saya begini, sama-sama di depan layar TV, betul nggak? Sama-sama di depan komputer, ya kan? Secara 2 dimensi kita melihatnya. Ya, sedangkan kita setiap hari juga begitu kan, melototin TV, melototin komputer, ya, Netflix, siaran TV, film, ya kan, YouTube. Jadi secara psikologis kita mencapai titik jenuh gitu. Bisa jadi ya. Jadi ini kemungkinan yang bisa saja begitu ya, membuat orang akhirnya berhenti beribadah secara daring. Oke. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan yang sangat penting nih, ya. Ini tema konten utama dari presentasi saya, ya, poin utama dari presentasi saya. Apakah ibadah daring adalah ibadah yang sejati? Ini pertanyaan yang valid, ya, pertanyaan yang sah, yang harus kita jawab dengan baik. Apakah Allah tetap bekerja melalui ibadah daring? Ya, tentu saja ini bukan pertanyaan tentang kemahakuasaan Allah ya,
Kalau kemahakuasaan Allah tentu saja kita yakin bahwa Allah bisa bekerja melalui apapun dan siapapun, betul ya? Bahkan di perjanjian lama Allah bisa bekerja melalui seekor keledai, betul nggak? Ya, keledai aja bisa dibuat Tuhan bicara gitu kan. Tapi ini bukan pertanyaan tentang kemahakuasaan Allah ya. Ini bicara tentang apakah Allah itu berkarya di dalam ibadah daring nggak? Ya, apakah ibadah daring ini merupakan juga sebuah perjumpaan antara Allah dengan umatnya? Apakah ibadah daring ini memiliki nilai rohani yang sama seperti ibadah onsite di gereja misalnya gitu, ya? Apakah ibadah daring yang kita lakukan ini bisa memperkenankan, bisa menyenangkan hati Allah? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang serius, pertanyaan-pertanyaan yang patut kita pikirkan baik-baik, ya. Dan disinilah saya akan coba membantu kita menjawabnya. Nah, saya mengajak kita melihat Injil Yohanes pasal 4 ayat 23, ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 ada di screen. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Dan ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa tentang worship, tentang ibadah atau penyembahan, ya, karena ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan sangat eksplisit, ya, Yesus mengajarkan tentang penyembahan. Saya baca ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam apa? Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini dikatakan bahwa penyembahan kita itu haruslah dilakukan di dalam roh dan kebenaran, ya, di dalam roh dan kebenaran. Nah, sedikit saya memberikan konteks dulu deh, ya, supaya semakin kita memahami maksud dan arti dari perkataan Tuhan Yesus ini. Jadi, perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya bagian dari percakapan beliau dengan seorang wanita Samaria. Ya, kalau masih ingat ceritanya ya. Jadi Tuhan Yesus itu lagi berjalan menuju Galilea, lalu melewati, sengaja melintasi wilayah Samaria, ya. Lalu di tengah siang hari yang terik, Tuhan Yesus letih, lelah, dan dia kehausan. Lalu dia duduk di samping sebuah sumur, dan disitulah dia bertemu dengan seorang wanita Samaria yang sedang menimba air. Lalu mulailah terjadi percakapan, ya. Nah, saya tidak akan membahas percakapannya dari awal, tapi intinya begini, ya, sang wanita Samaria ini memberikan satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, begini, jadi kalau kita melihat latar belakang sejarah, ya, orang Samaria dengan orang Yahudi ini adalah musuh bebuyutan. Ya, mereka ini dua suku bangsa yang saling bermusuhan. Kenapa? Karena karena suku bangsa Samaria itu adalah suku bangsa yang lahir dari kawin campur antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Itu terjadi kira-kira 5-7 abad sebelum Tuhan Yesus. Ya. Sorry, 4-5 abad lah. 4-5 abad sebelum Tuhan Yesus. Ya. Ini jadi, benar ya, 5-7 abad lah kurang lebih ya. Itu setelah masa pembuangan di Babel. Ya. Jadi ini adalah suku bangsa hasil kawin campur. Dan buat orang Yahudi, mereka ini apa ya istilahnya tuh, darahnya tidak murni gitu. Tidak murni, ya. Jadi orang Yahudi merasa ini hasil kawin campur dengan orang-orang non-Yahudi, dengan para penyembah berhala, maka orang Yahudi sangat menganggap hina orang Samaria. Ya, sebaliknya juga demikian, orang Samaria juga tidak suka sama orang Yahudi. Nah, mereka bukan hanya saling tidak suka, ya, tetapi yang menarik adalah masing-masing punya ritual agamanya. Masing-masing punya sistem ibadah mereka sendiri, ya. Orang Samaria punya bait suci sendiri yang ada di Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi punya bait suci di Yerusalem, kita tahu ya. Nah, jadi wanita Samaria ini bertanya sama Tuhan Yesus, mana ibadah yang paling benar? Apakah ibadah bangsa kami, bangsa Samaria yang ada di Gunung Gerizim, ataukah ibadah bangsamu, bangsa Yahudi yang ada di Yerusalem? Nah, kira-kira gitu pertanyaannya. Nah, inilah jawaban Tuhan Yesus. Yang baru kita baca ini adalah jawaban Tuhan Yesus, ya. Jadi si wanita Samaria ini memberikan pertanyaan multiple choice. A atau B. Ngerti ya? A atau B. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya apa? C. Iya kan? Nah, makanya luar biasa kan Tuhan kita kan. Tuhan Yesus tidak mau terjebak ya pada pertanyaan A atau B. Kenapa?
Kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab A atau B, tetapi malah menjawab C? Karena pertanyaan wanita Samaria itu sendiri ya dilatar belakangi oleh pengertian yang keliru. Ya. Jadi buat wanita Samaria itu yang namanya penyembahan itu melekat pada satu tempat. Melekat pada satu bentuk ibadah. Ngerti nggak? Ya. Apakah yang di Gunung Gerizim atau yang di Yerusalem? Apakah yang di bait suci kami atau yang di bait suci kamu? Kan ritualnya berbeda tuh. Ngerti ya? Jadi wanita Samaria ini masih punya cara pandang yang sangat sempit. Bahwa ibadah itu ditentukan oleh tempat dan bentuknya gitu. Semata-mata tempat dan bentuknya. Nah, Tuhan Yesus mau menerobos cara pandang yang keliru ini. Tuhan Yesus bilang begini, bukan soal tempat, bukan soal bentuk. Tetapi yang penting apakah engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Ini jauh lebih penting daripada sekedar di mana engkau beribadah dan bagaimana engkau beribadah. Ya, caranya, ritualnya. Oke? Nah, mari kita sekarang melihat dengan lebih mendalam ya, dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan Yesus mau. Ya, kalau saya kontekstualisasikan dengan zaman sekarang ya, nggak penting deh lu ibadah pakai piano atau pakai organ. Nggak penting lu ibadah pakai band atau enggak. Ya, nggak penting lu ibadah pakai mimbar kayu atau mimbar akrilik. Ya. Yang penting lu nyembah Tuhan dengan roh, dalam roh dan kebenaran enggak? Itu dulu. Walaupun gerejamu pakai piano Steinway harga 500 miliar, tapi kalau nggak dalam roh dan kebenaran, maka itu bukan penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Sebaliknya, bisa jadi gerejamu di kampung, ya, gereja yang kecil, alat musiknya cuma sebuah gitar Yamaha KW5 gitu ya, bukan KW2 lagi, KW5 gitu ya. Tapi kalau engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran, penyembahanmu itu di desamu itu penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Nah, itu sebabnya penting sekali untuk kita mengerti ya, apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Ya, jadi ini yang saya mau bagikan. Ini penting sekali. Teman-teman mesti tangkap dan pegang baik-baik seumur hidupmu, ya. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya. Nah, saya sangat setuju dengan terjemahan LAI di mana roh di sini memakai huruf kecil. Ya, artinya ini bukan roh Tuhan ya. Tapi ini rohnya siapa? Rohnya kita. Oke, jadi apa artinya menyembah? Ini saya mesti tampilin ini dulu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya kesejatian keabsahan ibadah tidaklah ditentukan oleh format dan tempat ibadah, ya, tetapi harus di dalam roh dan kebenaran. Ya, terus ini saya sudah jelaskan, tapi saya lupa tampilin slide-nya ya. Oke, ya harus dalam roh dan kebenaran. Inilah yang menentukan keabsahan, inilah yang menentukan kesejatian ibadah kita. Nah, mari kita gali satu persatu. Menyembah dalam roh itu artinya apa? Sekali lagi, roh di sini adalah rohnya kita, jiwa kita. Ya, jadi saya coba mengerti secara sederhana. Menyembah dalam roh itu artinya bicara tentang sikap kita terhadap Allah. Ya, sikap batin kita. Ya, jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah kita punya sikap hati yang tepat? Apakah kita mencintai Tuhan? Apakah kita merindukan Tuhan? Apakah kita menghormati Tuhan? Ya, apakah kita membutuhkan Tuhan? Atau sebaliknya, kita acuh tak acuh sama Tuhan. Ya, kita menganggap sepi Tuhan. Kita bersikap sembarangan dalam ibadah. Ya, atau kita apatis terhadap Tuhan, ya. Kita merasa masa bodoh dengan Tuhan gitu ya. Gue datang ke gereja ya udahlah, habis gue nggak enak, papa gue majelis, masa gue nggak ke gereja sih gitu ya. Jadi ya gitu, ya nggak merasa penting urusan Tuhan, nggak ada di kepala dia, ya nggak ada di dalam radar dia, ya. Nah, ini yang nomor satu, ya kita menyembah Tuhan itu harus dengan sikap hati yang tepat, mencintai, merindukan, menghormati, membutuhkan, ya. Inilah yang disebut dengan heart of worship. Tadi kan kita nyanyi ya, kita nyanyi lagu itu bukan? Heart of worship. Penyembahan itu harus dimulai dari hati penyembahan. Ya, jadi ini lebih penting daripada perilaku penyembahan. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu, maka harus dimulai dari hati dulu. Hati yang terarah kepada Tuhan.
hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, hati yang benar-benar menghormati Dia, ya, meninggikan Dia. Oke? Nah, ini yang dimaksud dengan hati penyembahan, ya. Harus dari hati penyembahan. Nah, setiap orang Kristen yang sudah lahir baru mestinya punya hati seperti ini. Ya, memang kalau kerohanian kita nggak bertumbuh, kalau kita hubungan kita dengan Tuhan jauh, maka hati penyembahan kita lama-lama ciut. Ya, kita nggak lagi bergelora, kita nggak lagi bersemangat. Ya, cinta mula-mula kita menjadi dingin, menjadi hilang. Ya, tapi setiap orang percaya yang sudah lahir baru harusnya punya hati ini. Ya, satu kapasitas mencintai Tuhan. Karena kita sudah mengalami lebih dahulu cinta Tuhan kepada kita. Ya, dan ini adalah kabar baik buat setiap kita. Karena Tuhan tidak menuntut kita bersuara indah. Tuhan tidak menuntut kita punya kolekte yang nominalnya tinggi. Ya, kalau lu kasih gua persembahan 1 juta rupiah baru penyembahan lu gua terima gitu ya. Kalau suara lu lebih indah daripada Sydney Mohede, Ruth Hanaya baru gua terima. Ya, berarti kita yang suaranya fals kagak masuk surga nih. Iya kan? Tidak, teman-teman. Ini kabar baik buat kita. Tuhan mau hati kita, hati yang mencintai Dia, hati yang merindukan Dia. Oke. Yang kedua, apa maksudnya menyembah dalam kebenaran? Jadi dalam kebenaran ini kalau menurut saya ya sebenarnya bisa dikupas panjang lebar, tapi karena keterbatasan waktu saya cuma mau menyampaikan satu hal saja. Dalam kebenaran ini dalam arti kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Ya, kebenaran di sini bicara firman Tuhan ya, dan firman Tuhan itu bicara tentang God's revelation, God's self-revelation, tentang pengungkapan diri Allah kepada kita, ya, firman Tuhan itu, ya. Jadi menyembah di dalam kebenaran itu artinya apakah kita sungguh nggak mengenal siapa Tuhan kita? Jadi penyembahan yang berdasarkan pengenalan. Ketika kita mengatakan Allah Tritunggal, kita ngerti nggak Allah Tritunggal itu apa? Ketika kita memuji Yesus adalah Tuhan, kita ngerti nggak apa maksudnya Yesus itu Tuhan? Ya, jadi pengenalan kita akan Allah. Ya, pengenalan yang, ya, saya tidak menuntut saudara mengenal Allah secara lengkap atau bagaimana gitu ya, karena nggak akan ada orang yang bisa mengenal Allah secara sempurna ya kan. Tapi setidaknya pengenalan yang akurat. Ya, pengenalan yang akurat gitu ya. Allah Tritunggal, siapa itu Yesus, tentang Injil Kristus, ya, bahwa Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus satu-satunya jalan untuk kita memperoleh penebusan dan sebagainya. Jadi pengenalan akan Allah itu penting sekali. Penting sekali ini. Ya. Karena begini, teman-teman, alangkah aneh kalau kita memuji seseorang tapi kita tidak mengenal orang itu. Ya, misalnya ya kalau saudara puji saya, wah Pak Jimmy luar biasa lu, hebat lu. Ya kenapa? Ya karena Pak Jimmy jago masak misalnya gitu ya. Maka saya akan segera menolak pujian itu. Kenapa? Karena pujian itu tidak sesuai dengan pengenalan yang tepat akan diri saya. Saya tidak jago masak, saya jago makan. Ya. Jadi saudara, walaupun saudara mujinya secara tulus ya, tapi saudara mungkin misinformasi gitu ya. Ya, saya tidak akan terima pujian Anda ya, walaupun Anda memujinya secara tulus. Karena tidak sesuai dengan pengenalan yang tepat gitu loh maksudnya. Ya, misalnya ya kalau kita bayangkan orang-orang saksi Yehova ya. Saksi Yehova itu kan punya gereja juga ya. Dan mereka juga ada ibadahnya kan. Nah, kebayang nggak mereka nyanyi memuji Yesus gitu ya. Tetapi teologi mereka kan keliru. Mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka percayanya Yesus itu ciptaan yang unggul, ciptaan yang nomor 1 gitu ya. Tapi Yesus bukannya Tuhan. Yesus itu diciptakan ya oleh Yahweh. Ya jadi kebayang nggak waktu saksi Yehova memuji Yesus? Apakah Yesus yang benar di sorga terima? Saya yakin enggak ya kan? Karena nggak sesuai dengan pengenalan yang tepat itu. Ya, oke. Jadi saudara, inilah yang dimaksud di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bicara tentang sikap kita terhadap Allah, ya kita datang beribadah dengan sikap yang tepat, dan kita juga menyembah Allah dengan pengenalan yang akurat, dengan pengenalan yang tepat. Siapa itu Allah yang kita sembah. Ya. Oke, baik. Nah,
Sekarang kita mesti melihat begini, bahwa ibadah itu sebetulnya semata-mata anugerah Allah. Ya, anugerah Allah. Ya, jadi ibadah itu bukan hasil usaha manusia, tapi ibadah itu adalah anugerah. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, itu semua karena anugerah Allah Tritunggal bagi kita. Ya. Nah, kembali kita akan masuk dalam Yohanes pasal 4:23 ini, ya. Kita lihat ya, begini. Misalnya di sini dikatakan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Nah, saya mau ajak kita melihat bahwa frasa ini sebetulnya merujuk pada karya Roh Kudus. Karya Roh Kuduslah yang menolong dan menopang penyembahan kita. Nah, bagaimana penjelasannya? Dengar baik-baik. Dikatakan apa? Dalam roh dan kebenaran. Oke. Kita menyembah Allah itu harus dalam roh dan kebenaran. Nah, perhatikan. Kita bisa menyembah Allah kalau kita punya roh yang sudah dilahirkan baru. Betul nggak? Kalau kita punya roh yang sudah dijamah oleh Tuhan. Karena kalau belum dilahirkan baru, kita belum dijamah oleh Tuhan, maka kita ini secara spiritual mati. Orang berdosa itu sebelum dilahirkan baru, secara spiritual mati. Ya. Nah, itu sebabnya mesti ada Allah menghidupkan roh kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, ya, sehingga kita bisa menyembah di dalam roh. Dan jangan lupa di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, satu pasal sebelum pasal yang keempat, ya, dikatakan apa? Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, bahwa Allah Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita. Ngerti nggak kaitannya? Ya. Kemudian menyembah dalam kebenaran. Jangan lupa di dalam Injil Yohanes, Yesus berulang-ulang mengatakan, ya, di dalam Yohanes pasal 14, 15, dan sebagainya, Yesus berkata apa? Bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti akan kebenaran. Roh Kuduslah yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang membuat kita memahami apa yang diucapkan oleh Yesus. Firman Tuhan itu. Jadi sekali lagi ini menarik ya kaitannya. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu hanya mungkin kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jadi ini yang pertama. Ya, mengapa saya katakan ibadah adalah anugerah Allah Tritunggal? Karena kita bisa beribadah semata-mata karya Roh Kudus. Yang kedua, kita lihat frasa ini, frasa awal dari kalimat Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya. Nah, teman-teman kalau baca kalimat ini bingung nggak menurut teman-teman? Bingung nggak? Nggak usah ngomong rohani dulu deh. Ngomong logika dulu. Bingung nggak? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bingung dong. Misalnya kalau saudara undang saya khotbah di gerejamu ya. Ya. Lalu jam 7 gitu misalnya ibadahnya ya. Lalu jam 7 saya belum muncul nih. Lalu Anda kan pasti panik dong. Waduh, Pak Jimmy kemana nih? Udah jam 7 ibadah udah dimulai tapi kok Pak Jimmy-nya belum nunjukin batang hidungnya gitu kan? Lalu Anda telepon saya, ya, Pak Jimmy di mana? Ini ibadah sudah dimulai loh, Pak. Lalu saya jawabnya begini, oh tenang, saya sudah ada di gereja kok. Tapi sekarang saya juga lagi jalan ke gereja. Pasti saudara akan langsung berkata, ini kayaknya Pak Jimmy habis mabok kali ya tadi malam ya gitu kan. Saya sudah di gereja, tapi saya sekarang lagi jalan ke gereja. Nah, kan bingung kan? Nah, jadi apa maksudnya frasa ini? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Begini, saya singkat saja ya. Sebenarnya ini penjelasannya bisa agak sedikit panjang, tapi singkat aja deh, ya. Jadi di dalam bahasa Yunani-nya, ya, kata saatnya ini, ya, khususnya di dalam Injil Yohanes, ini adalah satu kata yang sangat penting dan selalu dipakai Tuhan Yesus untuk merujuk pada karya penebusannya yang berpuncak di atas kayu salib. Ya, saudara masih ingat gak? Ketika orang-orang mau bunuh Tuhan Yesus, ya, tapi akhirnya mereka nggak berhasil dan Tuhan Yesus bilang apa? Saatku belum tiba. Lalu ketika di Taman Getsemani, ketika para prajurit imam besar itu menangkap Tuhan Yesus bilang apa? Saatku sudah tiba. Betul nggak? Masih ingat itu? Jadi kata saat ini ya di dalam Injil Yohanes ini memiliki makna yang penting. Saat di sini bicara tentang karya penebusan Kristus yang berpuncak pada penyaliban, pada kematiannya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Yesus sedang merujuk pada dirinya sendiri. Bahwa dia sebagai Allah, dia sudah berinkarnasi, dia sudah jadi manusia, dia sudah hadir di bumi. Itu sebabnya dia bilang sudah tiba. Tetapi belum sempurna, karena Yesus waktu ngomong ini, dia belum naik ke atas kayu salib. Ngerti nggak maksudnya? Ya, itu sebabnya Yesus bilang saatnya akan datang. Aku memang sudah hadir di tengah-tengah kalian. Aku sudah jadi manusia.
tapi aku belum naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, jadi singkatnya adalah frase ini bicara tentang karya penebusan Kristus. Ya, jadi kita bisa menyembah Tuhan itu karena melalui karya penebusan Kristus. Yesus Kristus lah yang membuka akses, yang membuka pintu sehingga kita bisa kepada Bapa Surgawi. Kita bisa menyembah, kita bisa bersekutu dengan Bapa Surgawi. Ya, seperti di dalam Yohanes pasal 14 itu kan. Ya, di dalam Yohanes pasal 4 itu, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Nah, itu penting sekali untuk kita pahami. Ya, jadi Yesuslah yang membuka akses untuk kita bisa kepada Bapa itu. Ya. Sehingga kita bisa menyembah Allah. Yesus yang membuka jalan buat kita. Ya, jadi sekali lagi menegaskan apa yang saya katakan bahwa ibadah itu adalah anugerah Allah Tritunggal. Di satu sisi Roh Kudus yang memampukan kita, ya, sehingga kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Di sisi yang lain, Yesus Kristus yang membuka jalan bagi kita. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menjawab lagi pertanyaan yang tadi, apakah kita dapat berjumpa dengan Allah melalui ibadah daring? Setelah kita mendengarkan penjelasan ini, jawabannya ya. Kita dapat mengalami Allah melalui ibadah daring, ya. Saya percaya itu, ya. Selama kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka tidak peduli medianya apa, ya, mau media virtual atau tidak. Yang selama kita menyembah dalam roh dan kebenaran, sikap hati kita benar, ya, dan juga kita menyembah di dalam pengenalan yang tepat akan Tuhan, maka kita bisa mengalami Allah di dalam ibadah daring. Ya, ibadah daring memiliki, walaupun tidak ideal, sekali lagi tidak ideal, ya, bukan normatif, tetapi ibadah daring tetap bisa menjadi momen perjumpaan kita dengan Allah. Ya, dan di dalam Alkitab ada presidennya. Kalau saudara lihat dalam Perjanjian Lama, ya, ketika bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Babel, ya, itu kota Yerusalem di bumi hanguskan, bait suci dijarah dan dibakar, tabut perjanjian dirampas oleh orang Babel. Sejak saat itu sampai sekarang kita nggak tahu tabut perjanjian di mana. Lihat, orang Yahudi kehilangan kiblatnya, ya, karena bait suci sudah dimusnahkan. Tetapi mereka akhirnya menciptakan peribadahan alternatif dalam rumah sinagoga. Ya, jadi rumah-rumah sinagoga itu yang menjadi alternatifnya. Oke, jadi di dalam Alkitab ada presidennya. Ketika situasi tidak memungkinkan lagi untuk beribadah sebagaimana normalnya, ibadah tetap harus jalan, bukan? Makanya dipakailah alternatif-alternatif. Nah, kita juga begitu kira-kira, mirip-mirip ya. Saat ini kita nggak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa menggunakan alternatif ibadah daring. Nah, teman-teman, dengar ya. Kalau Allah pernah menempuh jarak terjauh dari surga dia menjadi manusia di bumi untuk berjumpa dengan kita, maka Allah yang sama tidak mungkin dibatasi oleh media virtual. Saya ulangin ya. Kalau Allah pernah menempuh jarak yang terjauh, yaitu dari surga dia turun ke bumi menjadi manusia, maka Allah yang sama tidak mungkin dibatasi oleh media virtual. Artinya, ibadah daring tetap bisa menjadi perjumpaan kita dengan Allah. Ya, oke. Nah, walaupun saya katakan bahwa ibadah itu adalah anugerah Allah, ya, hadirat Allah itu adalah hadiah, ya, bukan hasil usaha kita, bukan karena kehebatan kita. Allah hadir di tengah ibadah kita itu murni karena Dia mencintai kita, ya. Itu murni pemberian Allah berdasarkan anugerahnya, oke? Ya. Tetapi saudara-saudara, teman-teman, jangan lupa untuk kita menikmati hadirat Allah, tetap ada hal-hal yang harus kita lakukan. Teman-teman ngerti nggak? Walaupun hadirat Allah itu hadiah itu artinya kita nggak usah bayar, kita nggak ada hal yang kita perlu lakukan. Allah tuh hadir karena Allah murni mencintai kita. Ya, hadirat Allah itu adalah anugerah Allah. Ya, God's presence is God's present. Ya, God's presence is His present. Ya, tetapi dalam rangka kita menikmati hadirat Allah, ya, harus ada hal-hal yang kita lakukan.
Ngerti jalan berpikirnya? Sama halnya dengan kalau saya kasih hadiah kepada Anda, ya, gratis hadiahnya, walaupun hadiahnya mahal, ya. Jadi ini anugerah buat Anda, ya. Hadiahnya mahal, tapi saya kasih tanpa kalian harus bayar, oke? Tetapi dalam rangka menikmati hadiah itu, kalian kan mesti melakukan sesuatu, betul nggak? Minimal kalian harus menerimanya dengan 2 tangan, betul nggak? Ya kan? Kalau nggak, Anda bagaimana bisa menerima hadiah dari saya? Setelah Anda menerimanya, Anda harus ngapain? Harus buka kadonya, betul nggak? Jadi ada hal-hal yang harus Anda lakukan juga dalam rangka menikmati, mengalami ya hadirat Allah di dalam ibadah. Nah, itu sebabnya ada hal-hal yang perlu kita lakukan, hal-hal yang perlu kita miliki dalam kita beribadah, ya, di dalam ibadah daring sekalipun. Yang pertama, beribadahlah dengan keyakinan. Artinya, kita harus beribadah dengan satu keyakinan, kita percaya, kita bersandar bahwa Allah bisa bekerja melalui ibadah online kita. Ini harus ada, keyakinan ini harus ada. Ya, bahwa ibadah online itu bersifat spiritual. Bahwa ibadah online itu punya nilai rohani karena Allah ada di situ, hadir di situ. Allah bisa bekerja dan menyapa kita. Harus ada keyakinan itu, seperti surat Ibrani mengatakan apa? Siapapun yang berpaling kepada Allah harus yakin bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah siap memberkati kita. Kita beribadah dengan keyakinan. Ini yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, kita beribadah dengan kesungguhan. Oke? Artinya kita beribadah dengan sikap yang penuh persiapan dan perhatian. Ya, itu sebabnya gereja-gereja menyarankan, menasihati, mendorong supaya jemaat itu kalau mau ngikut ibadah online itu ada persiapan. Ya, kalau bisa mandi dulu biar seger, ya kan? Berpakaian rapi, ya kan? Kemudian segala sumber-sumber gangguan, handphone tolong di-mute dulu, gitu kan? Kemudian ketika beribadah, beribadahlah dengan sikap tubuh yang baik, jangan sambil leha-leha di ranjang, juga jangan sambil melakukan hal lain yang nggak ada hubungan, misalnya sambil sambil makan, ya, sambil masak, gitu ya. Beribadahlah dengan kesungguhan, ya, dan juga dengan aktif. Ya, jadi kalau liturgisnya bilang mari berdiri, ya berdiri. Kalau mari tepuk tangan. Ya, mari bernyanyi, mari buka Alkitab, ya buka Alkitab. Sediakan Alkitab. Oke. Dan dengan penuh penghayatan. Jadi waktu nyanyi kita sungguh menghayati lagunya. Waktu kita dengar khotbah kita sungguh-sungguh menghayati, merenungkan apa yang disampaikan oleh sang pengkhotbah. Ya, jadi ini yang disebut dengan kesungguhan. Yang ketiga, ya, adalah dengan keutuhan. Apa yang saya maksud dengan keutuhan? Gampang. Kita ikutin ibadah online itu, ibadah daring dari awal sampai akhir. Jangan terpotong-potong, jangan sebagian-sebagian, jangan cuma pas khotbah. Ayo ngaku, siapa yang begitu? Ya, ikut ibadah online itu harus dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena Allah bisa bekerja, Allah bisa menyapa, Allah bisa menyentuh kita melalui setiap elemen ibadah. Allah berbicara itu bukan hanya melalui khotbah. Salah, itu cara pandang yang salah. Allah itu bicara melalui segala elemen yang ada dalam ibadah. Melalui nyanyian bisa, melalui ucapan liturgis bisa, melalui doa bisa, melalui berita anugerah bisa, ya, melalui votum bisa, apapun bisa menjadi sarana Tuhan bicara sama kita. Ya, jadi nggak hanya khotbah. Ya, makanya berhentilah jadi orang Kristen yang khotbah sentris. Ya, yang lain-lain dianggap cuma pemanasan, cuma appetizer gitu ya. Jadi kalau saya mau ikut ibadah online nanti deh 5 menit sebelum khotbah dimulai gitu ya. Jadi dia udah nyalain TV tapi di-mute. Di-mute gitu ya, tapi pas udah mau khotbah baru dinyalain volumenya. Ayo ngaku siapa yang begitu. Ya. Jadi inilah dengan keyakinan, kesungguhan dengan keutuhan. Nah, teman-teman, kalau kita punya 3 hal ini ketika kita beribadah, maka niscaya ibadah online akan sungguh-sungguh kita nikmati sebagai perjumpaan dengan Allah yang hidup, ya, dengan Allah yang penuh kuasa. Oke, sampai di sini saya mau tanya dulu, waktu saya sudah habis atau masih ada berapa menit? Sebenarnya sudah habis, Pak. Ya sudah.
Ya. Kalau sudah habis saya tidak akan lanjutkan dan itu bisa baca sendiri nanti di PDF-nya ya, supaya kita ada waktu untuk tanya jawab aja ya. Iya, oke Pak. Nah, yang penting bagian utamanya sudah saya sampaikan kok ya, mengenai teologi ibadahnya dan mengenai sikap apa yang harus kita miliki ya. Selebihnya baca sendiri aja. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Jimmy yang sudah membantu kita untuk mengerti hal-hal mengenai esensi dan juga yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan ibadah daring ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Sebenarnya kalau memungkinkan kita bisa menyelesaikan dalam 20 sampai 30 menit ke depan ya. Berharap teman-teman bisa stay sampai akhir. Oke, apakah boleh Ruben membantu untuk tampilkan? Oke, ya. Ini yang pertama ya Pak ya. Ini juga saya pribadi dengar dari orang yang saya layani gitu ya. Apakah boleh kalau sudah bosan ibadah daring, terus saya memutuskan untuk break dulu ibadah daringnya, lalu nanti balik lagi kalau merasa udah mendingan. Itu gimana tuh Pak? Soal perasaan-perasaan kayak gini Pak. Gitu ya. Nanti Tuhan jawab, nanti Tuhan balas kita loh. Gue juga bosen sama lu nih, gue break dulu lah, nggak pelihara kamu selama 1 hari gitu ya. Kalau itu terjadi, habislah kita ya, kalau Tuhan bosen sama kita sehari ya. Gini deh, kalau menurut saya ya, pertama kita harus membedah diri kita dulu ya, membedah hati kita ya. Kita mesti melakukan introspeksi juga ya. Sebenarnya kan yang disebut rasa bosan itu apa sih akarnya gitu ya. Rasa bosan itu sendiri kan sebuah simptom, sebuah gejala ya. Tapi kan di balik ini ada akarnya. Akarnya apa? Misalnya begini ya. Jangan-jangan rasa bosan itu karena memang kita punya spirit of consumerism. Ya, selama ini kita datang beribadah dengan sikap seorang penonton, mentalitas seorang penonton sebagai seorang konsumen. Ya, itu sebabnya setiap kali kita datang ibadah kita merasa saya mau dapat sesuatu yang menyenangkan hati saya gitu ya. Kan itu kan spirit of konsumen kan begitu kan? Spirit of penonton itu ya, mentalitas penonton itu ya. Saya pingin musiknya itu nyenengin saya pingin ibadahnya itu sesuai dengan selera saya misalnya gitu. Sehingga ketika itu tidak terpenuhi, maka kita merasa bosen, kita merasa jenuh gitu kan, kita merasa ya udahlah ibadah ini jadi gue nggak dapat apa-apa dari ibadah ini. Nah, jadi sekali lagi saya undang kita untuk melakukan introspeksi diri, ya. Jangan-jangan selama ini kita punya spirit of consumerism. Kita motivasinya tidak tepat. Motivasi kita tidak murni di dalam beribadah. Ya, seharusnya kita bisa seperti pemazmur mengatakan, ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi hanya Engkau satu-satunya Allah di bumi dan di surga yang aku rindukan. Ya, jadi ini pertama introspeksi diri, ya, lakukan menyelidiki hati sendiri ya, selama ini motivasi beribadah kita. Nah, yang kedua begini. Saya sarankan daripada kita break sama sekali ya, mendingan Anda ikut ibadah daring dari gereja lain. Oke. Itu lebih baik daripada sama sekali kita mesti menangkap bahwa ibadah korporat atau ibadah gereja itu sesuatu yang esensial. Ya, ibadah korporat atau ibadah gereja itu sesuatu yang esensial. Ya, esensial itu artinya harus ada. Ya, itu bagian dari formasi spiritual kita. Ya, itu bagian dari ekspresi iman kita. Ya, ibadah bersama itu bukan opsional, bukan pilihan yang kita mau lakukan kalau kita mood, kalau lagi nggak mood kita nggak lakukan. Jangan, ya. Surat Ibrani mengatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan bersama. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah bersama. Jadi itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Semoga menolong. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Boleh dibantu Ben slide berikutnya. Oke. Shalom Pak, puji Tuhan, saya sangat menikmati ibadah daring baik dalam gereja, PMKJ, maupun PMK saya. Tapi kemudian saya melihat keluarga saya kurang sreg terkait peribadatan yang daring itu yang bisa dibilang sering gitu. Gimana ya Pak cara saya menyikapinya? Boleh, mungkin Pak ada yang bisa diperhatikan. Ya,
Jadi saya malah mau bertanya dulu nih ya supaya lebih jelas ya. Jadi ketidakserekan itu karena apa? Karena sifat online-nya atau karena frekuensinya gitu ya? Karena kita terlalu sering ikut ibadah online sehingga keluarga kita jadi mengeluh. Itu sebenarnya lebih ke arah mana gitu? Kalau saya Ada tangkap yang bisa lebih ke frekuensi, Pak. Jadi kan kita jadi sering di kamar, sering depan laptop. Jadi kan orang tua juga, Oh, iya. kalau saya Iya, nangkep, iya, iya. Ya kalau begitu frekuensi berarti ya, frekuensi ya. Ya kita perlu bijak-bijaksana lah gitu ya. Intinya ya sebetulnya kan ibadah itu kan apa ya istilahnya tuh kita mengikuti ibadah 1 kali seminggu sebenarnya itu sudah cukup ya, ibadah 1 kali seminggu gitu ya. Ya saya pikir juga kita harus bijaksana ya supaya jangan sampai tanggung jawab kehidupan kita di area-area yang lain ya jadi terbengkalai gitu ya. Ya harus tetap memperhatikan ya aspek-aspek kehidupan yang lain. Jangan kita apa ya, jangan kita apa sih istilahnya? Sebenarnya bukan overdosis ya. Jadi terlalu ke sini akhirnya jadi urusan-urusan lain itu jadi malah kita lupakan atau lalaikan ya sehingga keluarga kita sendiri juga mengeluh begitu ya. Ya saya pikir ini hal yang sederhana lah mestinya kita semua sadar ya bahwa kita kan punya tanggung jawab yang banyak juga gitu ya, bukan hanya tanggung jawab di gereja, tanggung jawab di keluarga ya. Kalau kita seorang mahasiswa kita punya tanggung jawab dalam hal studi, kalau kita adalah seorang pekerja maka kita punya tanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Ya, jadilah anak Tuhan yang bijaksana, anak Tuhan yang bisa mengatur dengan baik, yang tetap menjadi terang ya di tengah di apapun area-area tersebut gitu. Ya, jangan sampai kita di gereja terus gitu ya, urusan gereja terus, tapi studi kita jadi jelek ya. Akhirnya kita nggak menjadi kesaksian yang baik buat orang lain. Oke, jangan lupa ya, kehidupan kita seluruhnya ini adalah milik Tuhan dan kita harus menjadi saksi Tuhan dalam bidang apapun. Ya, bukan hanya di dalam gereja saja gitu, tapi di luar gereja pun kita harus menjadi saksi yang baik. Ya, dalam studi, dalam keluarga, dalam pacaran, dalam apapun lah gitu. Ya. Oke, kira-kira demikian yang saya bisa bantu. Oke Pak, terima kasih. Jadi bisa dibilang itu bergantung sama hikmat kita sendiri juga untuk memperhatikan apa yang masih menjadi tanggung jawab, apa yang perlu kita juga lakukan dengan berikan yang terbaik, kayak gitu ya Pak ya. Oke, yang selanjutnya, apakah gestur dan style kita dalam beribadah daring juga berpengaruh pada kebosanan yang kemudian muncul? Tadi sebenarnya udah ada disinggung sedikit ya Pak ya. Nah, bisa sih, bisa. Bisa dalam artian begini, jadi gini, di dalam konsep peribadahan itu yang penting itu ibadah itu harus ibadah selain harus alkitabiah, ya, secara isi, secara tujuan itu harus alkitabiah gitu ya. Tetapi juga secara pelaksanaan ibadahnya, secara kemasannya itu harus relevan dengan budaya jemaat. Ya, jadi misalnya ibadah di Indonesia dengan ibadah di Amerika Serikat, ibadah di Arab, ibadah gereja di Arab, ibadah gereja di di China ya, itu harus menyesuaikan dengan budaya jemaat gitu ya. Misalnya pemakaian lagunya, alat musiknya, kemudian bahasa pengantarnya ya. Nah, jadi ini yang perlu ada dulu ya. Jadi ibadah itu juga harus relevan dengan budaya jemaat. Jadi kalau ibadah itu nggak relevan dengan kita, dengan budaya kita ya, maka memang akan sangat sulit untuk kita bisa bertahan ya, karena kita nggak familiar dengan ekspresi yang digunakan dalam ibadah tersebut ya. Jadi harus ini dulu, harus relevan dulu ya. Jadi contohnya misalnya ibadah anak muda gitu ya. Kalau saya pribadi sangat menganjurkan ibadah khusus anak muda ya bikin relevan aja dengan mereka. Ya, misalnya bahasa pengantarnya ya bahasa pengantar anak muda ya, nggak usah terlalu formal-formal kayak orang tua gitu loh. Ya, yang namanya anak muda ya biarkan pakai bahasa anak muda ya, bahasa sapaan khas anak muda dan sebagainya. Ya, kemudian lagu-lagunya ya sesuaikan dengan khazanah genre atau lagu-lagu dari anak-anak muda. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Ya, jadi
ini perlu untuk kita perhatikan gitu ya. Tapi di sisi yang lain sekali lagi seperti yang tadi saya sudah singgung ya, kita perlu menelisik diri kita, hati kita ya, karena saya khawatir ya, jangan-jangan banyak orang Kristen itu sebetulnya datang ibadah tuh dengan spirit of consumerism. Nah, itu sebabnya dengan adanya ibadah online saat ini menjadi momen yang bagus ya untuk kita menyelidiki hati kita. Ya, jadi ketika kita merasa bosan, jangan-jangan disitulah Tuhan ingin menyingkapkan apa yang di hati kita. Ya, bahwa selama ini motivasi kita keliru, bahwa selama ini kita datang ibadah itu hanya ingin menyenangkan diri sendiri, gitu ya. Selama ini kita datang beribadah karena ingin mencari pengalaman, Bu ya, bukan mencari Tuhannya, tapi mencari pengalamannya. Ya, jadi ya jangan-jangan itu cara Tuhan untuk menyingkapkan. Jadi bagus juga, bukan? Ya, bagus juga. Ya, selama ini kita nggak menyadari selama ini, tetapi setelah masuk ibadah online kita punya rasa bosan. Nah, itu cara Tuhan ngasih tunjuk nih masih ada masalah dalam hati lu loh. Gitu kira-kira. Ya. Oke, thank you. Silakan lanjutkan. Oke, ini Pak. Gimana ya Pak supaya pujian bisa tetap dinikmati di ibadah online? Karena sering merasa seperti sedang menonton YouTube saja. Ya. Ini sesuatu yang sangat manusiawi dan masuk akal ya, karena memang kan ibadah online itu seperti kita nonton kan, memang dua dimensi gitu ya, dan kita benar-benar ngelihat layar TV atau layar monitor gitu ya. Nah, makanya saran saya pertama, mindsetnya kita harus ubah dulu. Ya, sekalipun secara format sama seperti kita nonton Netflix atau nonton yang lain gitu ya. Tetapi secara mindset kita ubah dulu. Itu sebabnya perlu persiapan hati, bukan hanya persiapan secara fisik saja kita mandi, seger dan sebagainya, tapi ada persiapan hati, ya. Dengan doa aja cukup sebetulnya. Sebelum ibadah kita sungguh-sungguh tenangkan diri, kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, biarlah melalui ibadah online hari ini saya sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau, arahkan hatiku kepadamu ya Tuhan. Ya, kiranya semua hal yang aku lakukan, semua hal yang aku saksikan benar-benar menjadi momen perjumpaanku dengan Tuhan. Nah, jadi dengan berdoa seperti itu kita sedang mengarahkan hati. Ya, mengarahkan hati kita kepada Tuhan gitu ya. Nah, kemudian nah itu sebabnya perlu kita aktif. Yang kedua, itu sebabnya kita perlu aktif. Apa yang membedakan penyembah sama penonton? Penonton itu pasif. Betul nggak? Penonton itu pasif. Dia cuma duduk sambil makan kacang, ya, dia ngelihat apa yang di TV gitu ya, dia pasif aja gitu. Ya, tetapi kalau seorang penyembah, dia aktif. Dan keaktifan ini bukan hanya secara apa ya, bukan secara yang di dalam, tetapi seluruh keberadaan manusia kita aktifkan gitu. Termasuk tubuh kita ya, itu sebabnya tadi saya sudah bilang ya, kalau liturgisnya atau worship leader-nya bilang kita berdiri, mari kita berdiri. Jangan duduk aja ya. Kalau disuruh nyanyi kita nyanyi, disuruh tepuk tangan. Ya, jadi kita mengikuti arahan instruksi dari pemimpin ibadah online atau ibadah daring tersebut. Dengan demikian kita engage. Kita tidak lagi dalam mode entertained, ya, hanya sekedar menonton gitu. Tapi kita terlibat di dalamnya. Oke? Nah, kemudian yang ketiga kita harus bisa memiliki imajinasi ya, bahwa sekalipun kita dipisahkan secara tempat, tetapi sebetulnya kita sedang bersekutu bersama dengan saudara seiman yang lain. Ya. Walaupun kita beribadah secara fisik memang di tempat kita masing-masing, di rumah, di apartemen kita sendiri, tetapi mari kita berimajinasi, ya, imajinasi yang tentu saja bukan imajinasi kosong ya, imajinasi asal-asalan, tapi imajinasi berdasarkan teologi yang benar, bahwa kita sebenarnya sedang bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Bahwa di hadapan Allah, ya, tembok-tembok pemisah di antara kita itu nggak ada. Ya, walaupun kita berbeda tempat dan sebagainya, tapi di hadapan Allah kita ini satu tubuh Kristus yang sedang memuji Dia, yang sedang menyembah Dia. Dan pujian yang kita naikkan ini, walaupun di rumah kita masing-masing, ya, walaupun yang dengar hanyalah anjing kita gitu ya, tetapi ketika kita beribadah, maka itu momen rohani yang spesial dan Tuhan menerima itu semua. Ya, Tuhan disenangkan oleh apapun yang kita lakukan di dalam ibadah yang online yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Ya, jadi itu ya 3 ya, mindset,
Kemudian kita juga harus apa tadi? Ya kita harus aktif, ya jangan pasif, jangan diam aja cuma nonton. Yang ketiga ya itu tadi ya, jadi kita harus menghidupkan imajinasi yang berdasarkan keyakinan yang benar, ya bahwa kita sedang bersekutu bersama dengan saudara seiman. Ya walaupun saya sekarang lagi di Kelapa Gading di apartemen saya sendirian beribadah, tapi saya yakin dalam iman. Ya saya sedang beribadah bersama dengan orang kudus lainnya di tempat lain gitu di hadapan Allah. Ya saya pikir ini akan menjadi hal-hal yang membantu kita. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Oke, Pak. Ya, mungkin sebelum masuk ke sini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, skema ibadah online itu secara umumnya sama. Kadang rasa bosan ada karena kurang bond. Jadi bagaimana menghadirkan bagus ini. Gimana menghadirkan persekutuan di Bagus. dalam ibadah online di saat keterbatasan sekarang, gitu, Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Sebetulnya ada di dalam slide saya yang terakhir, ya. Tapi saya karena waktu kan, makanya saya nggak sampai ke situ. Jadi begini, sebetulnya saya memberikan masukan juga nih kepada gereja-gereja ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomong ibadah daring atau ibadah online, itu modelnya itu ada beberapa ya. Nanti saudara baca deh di slide saya yang terakhir. Ya, ada model yang namanya pre-recorded. Pre-recorded itu artinya ibadahnya direkam beberapa hari sebelumnya, lalu ditayangkan pada hari Minggu, ya kan? Ada juga model yang namanya live, ya live, ya. Jadi ini ibadahnya ini dalam real time, ya. Jadi di gereja dilakukan ibadah, kemudian di shoot sama kamera, dan kemudian di streaming ke lewat internet ke kanal YouTube dan sebagainya, ya sehingga jemaat yang di rumah bisa ikut dalam waktu yang sama, real time. Itu namanya live, model live. Nah, model yang ketiga adalah model interaktif. Ya, biasanya pakai Zoom seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Jadi model yang interaktif ini menurut saya lebih bagus. Ya, karena di sini memberikan ruang kepada jemaat untuk lebih berpartisipasi di dalam saling mengasihi, di dalam saling melayani, ya, di dalam saling di dalam saling berinteraksi, ya, interaktif. Ya, contohnya di dalam Zoom. Jadi misalnya gini deh, saya kasih contohnya. Misalnya ada ibadah gereja yang pakai Zoom ya. Jadi setelah ibadah, ya sebenarnya ibadahnya pakai YouTube juga boleh sih. Tapi setelah ibadah, jemaat diajak untuk masuk Zoom misalnya. Lalu ada komsel-komsel kecil atau ada question and answer ya, sehubungan dengan khotbahnya, mendalami khotbah ya kan? Atau juga ada saling mendoakan gitu ya dalam platform Zoom. Ya, jadi ada interaksinya. Nah, ini menurut saya bisa juga mengurangi rasa bosan dan jenuh. Karena kalau kita cuma jadi partisipan istilahnya kita cuma ngelihat gitu ya. Kita cuma ikutin ibadah online gitu ya, tapi kita nggak pernah berinteraksi dengan yang lain, itu juga memang lama-lama bosan. Itu sebabnya perlu diberikan ruang berinteraksi, ya seperti di dalam Zoom ini, ya bisa saling mendoakan, ya jadi jemaat bisa ditanya siapa yang mau didoakan, itu ibu Hamonangan, ya silakan ibu di unmute, mau didoakan apa ibu, nah gitu, nah nanti kemudian kita sama-sama doain dia, misalnya gitu, ya jadi ini menurut saya praktek yang bagus. Oke, praktek yang bagus. Jadi kita perlu mengembangkan ibadah online yang interaktif. Ya. Nah, kira-kira begitu. Thank you ya, sudah diangkat hal ini. Penting memang. Iya, terima kasih banyak Pak. Yang terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Boleh Ben? Sebelumnya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan publikasi kah atau cara kita mengajak gitu ya Pak ya. Secara khusus untuk mahasiswa yang lagi ya mempersiapkan dan menyelenggarakan persekutuan mahasiswa gitu Pak. Gimana caranya untuk menarik jemaat tetap mengikuti ibadah secara daring? Ada tips atau yang secara praktis rekomendasi yang bisa dilakukan nggak Pak? Oke, gini. Ini ngomong persekutuan mahasiswa ya, bukan ibadah gereja ya? Iya Pak, betul. Oke, gini. Jadi saya mau mulai dari
konsep yang saya yakini dulu ya. Ini mungkin berbeda dengan teman-teman nih ya, tapi saya kok punya konsep begini. Saya melihat bahwa persekutuan mahasiswa itu sebetulnya punya fleksibilitas. Ya, persekutuan mahasiswa itu menurut saya punya fleksibilitas ya, punya ruang gerak yang cukup besar ya. Artinya persekutuan mahasiswa itu sebetulnya tidak melulu, tidak harus, tidak selalu duplikasi ibadah gereja. Ya, sebenarnya ini kabar baik buat kita. Ya, jadi yang namanya persekutuan mahasiswa itu sebetulnya kita bisa isi dengan beragam acara yang bermanfaat bagi kerohanian teman-teman. Ya, misalnya persekutuan mahasiswa bisa saja kita bikin dalam format dalam format talk show gitu ya, atau dalam format nonton film bareng lalu kita bahas bersama-sama, atau dalam format penggalian Alkitab, atau dalam format sharing, saling mendoakan ya. Jadi kalau menurut saya ya, ini menurut saya, sekali lagi saya bisa berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau buat saya persekutuan mahasiswa itu tidak harus saklek menduplikasi ibadah gereja. Karena kalau ngomong ibadah gereja, ya gereja kita kan sudah menyediakan gitu. Ya, jadi marilah kita bermain di persekutuan mahasiswa ini, bermain kreatif. Ya, dengan demikian persekutuan mahasiswa menjadi sesuatu yang menarik. Dan mahasiswa tidak lagi berpikir, kalau ikut persekutuan ini mah kayak ibadah di gereja gua, ngapain gue ikut lagi, kan di gereja udah ada ibadah, masa gue ikut lagi gitu kan. Tapi kalau kita bisa bermain kreatif, ya ada talk show, ngundang pembicara apa topiknya yang sangat menarik, yang sangat relevan, gitu kan, yang lagi in misalnya gitu, ya bagi saya itu akan jadi menarik sih. Bagi saya itu akan jadi menarik ya, persekutuan mahasiswa ya. Tetap ada pujian penyembahan nggak apa-apa, nggak masalah itunya. Ya, tapi secara kontennya, secara isi utamanya itu ya nggak harus khotbah ya, bisa saja dalam bentuk yang lain seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Gitu. Dan yang kedua, sekali lagi, khususnya untuk milenial ya. Milenial itu kan sebetulnya sangat mengutamakan persahabatan. Milenial itu sangat mengutamakan relasi. Ya, relasi yang otentik, relasi yang tidak menghakimi, relasi yang tidak superior inferior, relasi yang bersifat egaliter. Itu kan milenial sangat menyukai itu. Ya. Nah, itu sebabnya kita perlu juga membangun atmosfer persekutuan yang seperti itu. Ya, jadi bukan senior junior tapi kita adalah sahabat gitu. Nah, yang otentik ya, yang dimana orang-orang itu kalau di dalam persekutuan itu mereka merasa nyaman untuk membuka diri. Ya, tidak dihakimi dan sebagainya ya, tapi menjadi sahabat satu dengan yang lain. Bagi saya kalau kita bisa membangun atmosfer seperti ini, maka itu akan menjadi daya tarik yang kuat buat teman-teman milenial kalau menurut saya. Ya, karena milenial itu sangat menyukai komunitas yang otentik, yang egaliter. Ya, itu kira-kira. Tapi nggak tahu ya kalau di kampus masih kenceng kali ya budaya senior juniornya ya. Mungkin Saya beda-beda beda-beda ya. kali ya Pak. Tergantung kampusnya dan juga tergantung gimana selama ini kakak-kakak sebelumnya nge-treat adik-adiknya gitu. Ya. Biasanya kalau kakak-kakaknya senioritas, adik-adiknya juga sekarang giliran gue kan gitu ya. Ya. Biasanya yang setahu saya generasi milenial itu sangat menyukai komunitas yang otentik, komunitas yang egaliter. Ya, orang milenial itu tidak suka dengan figur otoritas yang berlebihan. Ya. Jadi kayak saya nih, walaupun saya usianya lebih tua daripada teman-teman milenial, tapi kalau saya ingin deketin orang-orang milenial, saya harus setara dengan mereka. Saya tidak boleh memposisikan diri sebagai yang lebih tinggi dari mereka. Saya harus menjadi sahabat buat mereka. Ya, itu mereka akan suka sama saya kalau saya bisa begitu. Sebagai sahabat gitu. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Ya, thank you. Pertanyaannya bagus-bagus. Saya sendiri belajar banyak dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, makasih banyak ya buat Pak Jimmy yang sudah membantu kita juga semakin lagi mendalami beberapa pertanyaan berkaitan juga dengan teknis, praktis dalam mempersiapkan, mengikuti, menyelenggarakan ibadah daring ya. Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum kita jawab. Mohon maaf sekali karena kita punya keterbatasan waktu dan juga teman-teman pasti punya kegiatan lain ya di hari libur yang indah ini gitu ya. Nanti kalau memang ada
dari pengurus PMKJ dan staf cukup rajin dan bisa kita coba bikin artikelnya berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi untuk semakin menolong kita mempersiapkan ibadah daringnya. Oke, ya berharap kita bisa, ya tentu ini nggak mudah ya, kita perlu menyerapnya, perlu juga berkontemplasi, merenungkannya, melihat konteks di mana kita melayani, melihat konteks juga kampus kita masing-masing, tapi sungguh berdoa dan berharap teman-teman bisa kemudian mengaplikasikannya, secara khusus bagian akhir tadi ya, berkaitan dengan mengajak jemaat mengikuti ibadah daring. Kemungkinan besar sampai 1 semester ke depan pun, bahkan tahun depan pun kita mungkin masih melakukan persekutuan mahasiswa secara daring. Nah, jadi memilikilah kreativitas, terus berinovasi, mencari tahu. Yang penting esensinya tadi kita sudah sama-sama dengarkan mengenai apa itu ibadah, mengenai sikap, mengenai dalam roh dan kebenaran dan sebagainya. Tapi kiranya teman-teman juga punya semangat untuk tetap makin relevan, makin engage sama adik-adik, teman-teman mahasiswa yang kita layani masing-masing. Oke, untuk terima kasih sekali lagi buat Pak Jimmy. Teman-teman boleh kasih reaction-nya mungkin ya di grup chat, atau boleh silakan mengucapkan terima kasih untuk Pak Ini Jimmy mau yang habisin sudah apa menolong 5 aja dulu? Oke. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Bapak boleh Sama-sama. menutup pembinaan kita dalam doa. Oke, yuk teman-teman kita sehati kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena di tengah liburan kami berkesempatan bersama-sama dengan saudara seiman kami belajar kembali tentang ibadah, khususnya di dalam peribadahan online yang sekarang kami jalani di tengah masa pandemi. Tuhan, kami mau belajar bahwa sekalipun kami merasa bosan, tapi kami mau belajar mendisiplin diri kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kebosanan kami inilah yang seringkali justru menjadi tanda ada sesuatu di dalam hati kami yang harus kami benahi, di mana Tuhan sekarang sedang menyingkapkan sesuatu di dalam hati kami. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk hari ini, untuk waktu yang sudah kami lewati, kebersamaan kami. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang dimanapun mereka berada, di gereja manapun, di kampus manapun, apapun pelayanan mereka, kiranya Tuhan pakai mereka satu demi satu, mereka boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah kampus. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk sama-sama teman-teman katakan, amin, amin. Oke, demikianlah pembinaan topikal kita untuk topik ibadah daring, boring, sudah selesai, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan bersama sebelum kita meninggalkan meeting ini. Boleh slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, tanggal 3 November mendatang, kita akan mengadakan persekutuan mahasiswa Kristen 5 wilayah dengan topik World Student Day atau Hari Doa Mahasiswa gitu ya. Ini sebenarnya pada bulan Oktober kemarin kalau secara internasionalnya. Tapi kita secara khusus di Jakarta akan merayakannya, mengadakannya pada bulan November awal ini. Jamnya jam 5 sore sampai jam 6.30 sore dengan tema Far and Near, dan pembicaranya Bang Niko Daci. Jadi teman-teman, silakan kosongkan jadwalnya jika memang tidak ada tugas-tugas yang prioritas lainnya, dan kita bersama-sama mengikuti Hari Doa Mahasiswa ini. Slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, berkaitan juga dengan apa yang kita sudah pelajari hari ini bersama-sama mengenai ibadah daring. PMKJ juga akan mengadakan satu platform dengan bersegmen bengkel musik online. Apa nih yang akan kita, apa yang dimaksud dengan bengkel musik online dan apa sih yang akan dilakukan di dalamnya? Jadi sederhananya, setiap 1 bulan sekali mulai November mendatang,
PMKJ akan mengadakan semacam dialog interaktif. Kita bukan ibadah, tapi memang ngobrol-ngobrol seru gitu ya, berkaitan dengan ibadah online, apa mungkin fenomena yang kita perhatikan di tiap bulannya gitu kan, dan sharing dan saling berdoa, atau juga kita belajar lagu-lagu baru dan juga belajar sejarah lagu di dalam bengkel musik online ini. Sangat menghimbau teman-teman yang mungkin seksi-seksi ibadah, seksi acara gitu ya, atau bahkan para pelayan ibadah boleh hadir di bengkel musik online PMKJ. Nanti akan diberitahukan selanjutnya mulai tanggal berapa, tapi ini akan kita adakan 1 bulan sekali, tentunya juga menyesuaikan dengan kegiatan dan pelayanan kita di PMKJ. Jadi ini bukan yang saklek gitu ya, kita juga tahu kita punya tugas dan pelayanan yang rutin juga, tapi kita akan menyesuaikan terus dengan bagaimana load pelayanan dan tugas kita di dalam tiap bulan itu. Jadi mengundang teman-teman untuk nanti stay tune untuk info selanjutnya berkaitan dengan bengkel musik online ini. Slide berikutnya apakah sudah ada? Oke, ya. Jadi demikianlah teman-teman. Sekali lagi kita bersyukur untuk pelayanan Pak Jimmy yang sudah menolong kita. Sekali lagi belajar tentang ibadah daring. Dan sampai jumpa lagi di P5W dan Bible Study selanjutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Silakan boleh leave meetingnya. Dan kita akan berjumpa di minggu selanjutnya. Untuk PPT ditunggu aja di grup-grup PMK Kota. Iya, nanti slide-nya ditunggu aja, akan kita kirimkan ya.